Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah kepada junjungan kita yang menjadi suri tauladan kita sekalian, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Sakhar Al-Ghamidi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan seperti ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Kemudian Nabi SAW ba'da subuh itu membaca doa seperti ini dan beliau rutinkan setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang thayyib, dan amalan mutaqabbalah, amalan yang mugi-mugi diterima di sisimu. Allahumma amin. Dan biasakan setiap subuh untuk membaca doa tadi, karena ini kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau biasanya zikir pagi sampai matahari itu meninggi. Lalu beliau katakan bahwasanya siapa yang sholat subuh di masjid kemudian diam di situ sampai matahari itu meninggi, kira-kira matahari meninggi itu 15 menit setelah matahari itu terbit, kemudian mengerjakan sholat kalih rokaat, niatannya sholat sunnah isyraq atau subuhatud duha, yaitu sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Kata Nabi SAW, pahalanya hajjan wa umrotan tamatan, mendapatkan pahala haji lan umroh yang sempurna dan sempurna. Ini juga jadi tanda yang penuh berkah di waktu pagi. Mugi-mugi kita sekalian mendapatkan keberkahan yang banyak, dan keberkahan itu maksudnya adalah Allah memberikan tambahan kebaikan, dan kebaikan itu akan tetap terus langgeng. Pertama-tama kula ucapkan terima kasih matur nuwun pada PCM Kecamatan Patok dan juga Kepala KUA Kecamatan Patok, yaitu Pak Nuryanto, Pak Kiai Haji Nuryanto. Yang mugi-mugi panjang umur, diparingi sehat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu kepada beliau. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami hadir pertama kali di Masjid Al-Ma'wa. Al-Ma'wa artinya apa, Pak? Jannatul Ma'wa. Masya Allah. Jannatul Ma'wa. Ma'wa itu artinya secara bahasa tempat kembali, yaitu maksudnya kalau surga disebut dengan Jannatul Ma'wa, berarti tempat kita kembali nantinya adalah semuanya menuju surga. Tempat kembalinya orang beriman adalah menuju surga. Namun waktu kita di dunia ini terbatas, usia kita juga terbatas. Allah memberikan batasan umur kepada kita sekalian untuk bisa beramal, mempersiapkan diri menuju surga. Waktunya tidak lama. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam suatu hadis, kehidupan kita di dunia itu bagaikan ada seorang pengendara yang dia itu rehat, cari tempat peristirahatan di bawah pohon, kemudian dia pergi ketika itu. Waktu istirahatnya tadi itu dianggap seperti keadaan dia itu di dunia. Kemudian waktu perjalanannya, yaitu tempat tujuannya adalah menuju surga. Berarti waktu kita di dunia itu hanya sebentar sekali.
Berapa tahun bapak pingin umurnya di dunia? Pingin usianya berapa tahun? 50 pun siap? 50 sudah siap? Apa sudah tahun? 60 tahun? Apa 70 tahun? Mau berapa tahun Pak diberi umur? Ibu-ibu mau berapa tahun diberi umur? Pokoknya suwe 100 tahun. Apa yakin 100 tahun umurnya? Enggak. Nanti kita akan pelajari di sini usia kita itu berapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada yang bisa baca buletin? Pak Ustadz, baca buletin? Nggih. Biar nanti ada yang baca, nanti saya terangkan faedah-faedah yang ada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dzalik." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70, dan sedikit dari mereka yang melebihi dari itu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3550, Ibnu Majah nomor 4236. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Taib. Umur kita sekitar 60 sampai 70 tahun. Umur siapa ini? Umat Islam saat ini. Kalau mungkin umur orang-orang sebelum kita mungkin lebih panjang daripada ini. Umur Nabi Nuh alaihissalam sampai 950 tahun. Namun itu tugas beliau itu berdakwah. Generasi-generasi beliau itu ketemu dengan generasi tersebut, kemudian beliau dakwahi untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun umat Islam saat ini, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Berarti paling minimal itu 60. Karena dikatakan antara 60 sampai 70. Mau pilih 60 apa 70? Ya wes 70. Berarti kalau sekarang 55 tahun, berarti kurang 15 tahun lagi. Itu kalau Allah takdirkan seperti itu. Kalau sekarang 59 tahun, berarti 11 tahun lagi lah. Kalau 65, tinggal 5 tahun lagi. Mulai persiapan. Apa yang disiapkan nanti kita akan lihat. Apa yang mesti kita siapkan. Intinya kita tidak tahu umur kita masing-masing. Ajal kita tidak tahu sampai kapan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ketika bayi itu ditiupkan ruhnya, ketika bayi itu berusia 4 bulan, Nabi tetapkan 4 hal, termasuk ajal kita di situ. Yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat itu datang meniupkan ruh, kemudian tetapkan 4 perkara. Yang pertama, bikatbi rizkihi. Rizkinya ditetapkan. Ya, rizkinya sudah ditetapkan. Hari ini Ahad Legi, kita sarapan apa? Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian bikat birizkihi wa ajalihi, ajalnya sudah ditentukan. Matinya usia berapa? Matinya itu di mana? Matinya dalam keadaan apa? Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita diberikan ajal yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Yang ketiga,
bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi. Kemudian ditetapkan amalnya seperti apa, yaitu maksudnya amal ini yaitu amalan yang dia lakukan di dunia. Pekerjaannya seperti apa, rajin sholat atau tidak, Allah tahu itu semuanya. Allah tahu bagaimana aktivitasnya keseharian. Dia orang yang malas ataukah rajin, Allah tahu seperti itu. Dia rajin datang ke majelis ilmu atau tidak, Allah mengetahuinya. Kemudian wa amalihi wasakiyun ausaid. Apakah dia jadi orang yang paling sengsara ataukah jadi orang yang paling berbahagia kelak? 4 hal ini ditetapkan. Yang pertama tadi apa? Rizki. Rizki ini sudah ditetapkan. Yang kedua ajal. Ajal sudah ditetapkan, Allah sudah tahu itu. Yang ketiga amal. Yang keempat bahagia ataukah sengsara. Maka umur kita juga sudah Allah tahu kapan umur kita itu berakhir. Kemudian berikutnya, sudah harus banyak mengingat mati. Nabi SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Taib. Perbanyaklah mengingat hazimil ladzat. Perbanyaklah banyak mengingat mati. Gimana cara mengingatnya? Sudah di sekitar kita ada orang-orang yang jadi ingatan bagi kita sekalian. Bahkan bukan sekitar kita saja, ya. Mungkin saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita juga seperti itu. Dan juga keadaan kita yang sakit itu juga mengingatkan kita juga waktu kita terbatas. Karena bertambah umur, waktu kita itu makin bertambah, maka kesehatan itu semakin menurun. Itu juga menandakan bahwasanya waktu kita itu terbatas, umur kita terbatas. Disuruh banyak ingat-ingat mati. Satu hal lagi yang banyak mengingatkan kita juga, lihat, rambut bertambah umur, tambah apa? Uban, tambah putih. Makanya bapak ibu-ibu, kalau rambutnya itu beruban, Rasulullah SAW itu katakan tidak boleh diwarnain dengan warna hitam. Kalau ulang, kalau rambutnya sudah ubanan, tidak boleh diberi warna semir dengan warna apa? Hitam. Hitam saja yang tidak boleh. Merah boleh. Yang penting orang kaya cah nom, ya, biru, pink, boten. Namun disuruh di sini kalau ada yang semir, hindari warna hitam. Tahu hikmahnya kenapa hindari warna hitam? Karena kalau dia warnain ubannya dengan warna ireng, warna hitam, dia seakan-akan sudah kembali nom lagi, kembali muda lagi. Kalau kembali muda lagi, enggak banyak ingat mati. Iya toh, betul lah? Betul. Dia enggak banyak ingat mati. Namun ketika ini masih beruban, dia pertahankan, maka dia tahu, oh ini terbatas umur saya seperti ini. Tambah waktu, ya, uban itu ada. Sehingga benar tadi Nabi SAW katakan seperti itu. Hindari ijtanibus sawad. Kata Nabi SAW, jauhilah warna hitam. Karena hitam tadi akan membuat seorang itu kembali tidak sadarkan diri akan kematiannya yang nanti sebentar lagi akan menghampirinya. Satu hadis lagi dari Ibnu Umar di belakang Ustaz, artinya. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Kemudian Rasulullah bersabda, yang paling baik akhlaknya.
Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya dan Rasulullah bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Lihat, dua hal di sini yang Nabi SAW itu sebutkan ketika beliau itu ditanya, ayyul mu'minina afdal, mukmin mana yang paling baik? Lalu Nabi SAW menjawab, ahsanuhum khuluqa, mukmin yang paling baik itu yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus perangainya, yang paling bagus tingkah lakunya. Mulainya dari mana? Mulainya dari dalam rumah. Para suami baik dengan istri, memenuhi kewajiban. Kewajibannya apa, bapak-bapak? Memberi nafkah. Kewajibannya adalah memberi nafkah. Memberi nafkahnya seperti apa? Allah katakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dalam surat At-Talaq Allah sebutkan, hendaklah suami memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Iya, kalau dia itu sugih, maka dia memberikan rizki sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu, dan siapa yang rizkinya ditakdirkan sempit, artinya pas-pasan, maka berilah juga nafkah sesuai dengan kemampuannya. Berarti model suami itu ada dua macam. Ada suami yang sugih, ada suami yang pas-pasan. Kalau dia itu sugih, diberikan kelapangan, maka silahkan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya tadi. Namun kalau dia itu rizkinya pas-pasan, maka berikanlah rizki juga sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk dirinya. Rizki seperti itu, nafkah seperti itu, wajib bagi suami memberikan nafkah. Juga suami punya akhlak yang baik ketika di rumah, didik istri dan anak-anak untuk memahami masalah-masalah agama. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ia mengatakan addibuhum wa allimuhum. Addibuhum wa allimuhum. Ajarkan kepada keluarga kalian adab, sopan santun, wa allimuhum, untuk urusan agama juga diajarkan. Tugas bapak berarti ngajari keluarganya untuk jadi baik. Sebenarnya untuk ngulang masalah agama itu bukan urusannya Pak Ustadz, namun urusannya itu mulai dari rumah. Urusan bapak ngurus istrinya sendiri, ngurus anak-anaknya sendiri. Sanggup Pak? Sanggup bapak-bapak? Minimalnya diajak sholat, ya, minimalnya diajak sholat. Istrinya digugah untuk laksanakan sholat subuh misalnya, anak-anaknya juga demikian. Mugi-mugi nggak kebalik, mugi-mugi bukan ibu-ibunya yang nanti bangunkan bapak-bapak, ya. Mugi-mugi bukan ibu yang bangunkan bapak untuk sholat subuh, harusnya bapak yang bangunkan keluarga untuk sholat subuh. Sanggup? Sanggup? Insya Allah. Mudah-mudahan dunia tidak terbalik. Ya, mudah-mudahan dunia tidak terbalik, karena urusan untuk memperbaiki rumah, bapak-bapak punya tanggung jawab untuk ngurus rumah, didik juga dalam masalah agama tadi, terutama dalam masalah ibadah itu diperhatikan. Itu akhlak baik bapak-bapak di rumah. Terus kalau ibu-ibu bagaimana? Kalau di rumah ibu-ibu punya kewajiban untuk menunjukkan akhlaknya yang baik, berarti wajib taat pada
Sinten? Sinten Bu? Suami. Kewajibannya paling besar sekali itu adalah taat manut pada suami. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, andai saya mau menyuruh wanita itu untuk sujud pada manusia, padahal ini sebenarnya tidak boleh karena ini kalimat pengandaian. Andai saya mau menyuruh sujud wanita itu kepada manusia, maka saya akan menyuruh wanita untuk sujud kepada suaminya, untuk menunjukkan saja bahwasanya ketaatan ibu-ibu pada suami itu ketaatan yang besar sekali. Apalagi kalau yang diperintahkan ini untuk urusan ibadah. Contoh, suaminya mengajak untuk sholat, maka istri punya kewajiban yang besar sekali untuk taat pada suami. Contoh lagi, suaminya nyuruh istrinya pakai apa? Jilbab, maka kewajiban istri juga untuk taat kepada suami semacam itu. Contoh lagi, untuk urusan-urusan yang lainnya, walaupun itu urusannya mubah saja, atau yang para ulama sebutkan ini perkara boleh-boleh saja. Dalam masalah di rumah disuruh gawe wedang seperti ini, Dek tolong Mas minta kopi, maka keharusannya juga memanut pada perintah tadi, karena istri punya kewajiban untuk taat kepada suami, artinya nurut pada apa saja yang diperintahkan oleh suami. Termasuk juga di sini ibu-ibu punya akhlak yang baik, itu kalau punya sifat bersyukur, berterima kasih pada pemberian suami, walaupun itu jumlahnya sedikit. Maksudnya apa? Pokoknya nerimo apapun yang diberikan oleh suami. Sudah nerimo ibu-ibu? Sudah nerimo apapun yang diberikan suami? Kok ora kompak iki? Sudah nerimo ibu-ibu? Nerimonya 50%, 70%, apa 100%? 50%, 70%, apa 100%? 100 kurang 50. Nih, berarti kalau sudah 100% Pak, alhamdulillah istrine wis ngaji. Ya, berarti di rumah pas-pasan mboten masalah. Berarti nafkahnya dikurangi pripun, Bu? Boleh. Nafkahnya dikurangi boleh. Manut. Waduh. Iki wis ora kompak ya. Asalnya kalau ibu-ibu itu rajin bersyukur seperti ini, itu jadi sebab paling utama untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Nabi SAW katakan ibu-ibu punya 4 sifat ini sudah jadi otomatis masuk surga. Yang penting 4 sifat ini dijalankan saja. Mau kula sebut 4 sifat bagi ibu-ibu yang memudahkan masuk surga? Nggih. Cukup 4 ini saja, ini yang wajib. Ini yang wajib saja, ibu lakukan yang wajib ini, enggak lakukan yang lainnya, sudah jadi jalan menuju surga. Sudah masuk surga dengan mudah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, silakan milih pintu surga yang mana yang disukai untuk masuk surga. Pertama, idza sholatil mar'atu khamsaha. Jika wanita itu sholat 5 waktu, berarti kewajibannya apa? Sholat 5 waktu. Nabi SAW di sini tidak sebut sholat tahajud, sholat 2, disuruh sholat 5 waktu saja. Kemudian yang kedua, wasomat syahroha, yaitu melakukan puasa Ramadan. Termasuk niki bulan Jumadal Ula, berarti jenengan juga sudah nyaur utang-utang puasa, sudah lunas. Pun nyaur ibu-ibu? Sampun? Alhamdulillah, berarti sudah nomor 2.
surga. Yang belum segera lunasi, segera nyaur utang puasanya tadi. Nomor 3, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya. Apa yang dimaksudkan jaga kemaluan? Tidak berzina, tidak selingkuh, tidak memasukkan laki-laki lain di dalam rumah. Insya Allah seperti ini ya ibu-ibu ya. Tidak selingkuh, tidak berzina, tidak memasukkan laki-laki lain di dalam rumah tanpa izin suami. Kalau yang ketiga ini dilakukan, ini sudah jadi jalan juga, kewajiban. Sekarang yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat pada suami. Coba diulang ibu-ibu, taat pada suami. Coba sing seru. Lebih seru lagi. Oh, iki ikut kurang sarapan iki. Namun ini jadi kewajiban. Coba diulang 4 hal saja. Ini wajib. Ibu-ibu nggak penuhi yang sunnah nggak masalah. Yang penting 4 ini saja. Coba ulang yang pertama. Sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, tidak selingkuh. Yang keempat, taat pada suami. Alhamdulillah, Pak. Sudah dengar nggih? Taat pada suami. Kalau istri macam-macam di rumah, ingat tadi sudah suaranya seru tadi untuk katakan taat pada suami. Alhamdulillah. Kemudian ditanyakan lagi, siapa yang paling cerdas? Yang paling banyak ingat mati. Kemudian yang berikutnya lagi Ustadz, jangan sampai doa ya. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari rasa malas. Aku meminta perlindungan kepadamu dari lemahnya hati. Aku meminta perlindungan kepadamu dari usia tua yang sulit untuk beramal. Dan aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat kikir atau pelit. Lihat, jangan sampai kalau kita berada di usia tua mendapati waktu tua yang jelek. Maksudnya banyak penyakit atau sulit untuk beraktivitas, lebih-lebih lagi sulit untuk ibadah. Makanya tadi doa yang disebut tadi artinya, ini doa yang panjenengan bisa baca supaya tidak mendapati masa tua yang jelek. Coba lihat doanya, saya tuntunkan di sini. Lihat, semuanya ngikutin nggih? Ya, lihat ada bacaannya di buletin. Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni, a'udzu bika, a'udzu bika, a'udzu bika, a'udzu bika minal kasali, minal kasadi, minal kasali, minal kasadi, wa a'udzu bika, wa a'udzu bika, wa a'udzu bika wa a'udzu bika minal jubni, minal jubni, minal jubni, minal jubni, wa a'udzu bika, wa a'udzu bika, wa a'udzu bika wa a'udzu bika minal haram, minal haram, minal haram, minal haram, wa a'udzu bika, wa a'udzu bika, wa a'udzu bika wa a'udzu bika minal bukhli, minal bukhli, minal bukhli. minal bukhli. Lihat arti dari doa ini, nanti di rumah bisa dihafalkan. Ada beberapa hal yang diminta. 1, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari rasa malas. Malas untuk sholat, malas untuk berangkat ke masjid, malas untuk tangi subuh, malas untuk tahajud. Ini yang dimaksud. Yang kedua, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari hati yang juben, hati yang lemah.
Di antara bentuk hati yang lemah, ini kata para ulama juga bentuknya adalah malas untuk ngibadah. Yang ketiga, ya Allah aku minta perlindungan padamu dari haram, yaitu masa tua yang jelek, yang sulit untuk beramal. Kemudian yang keempat, ya Allah aku minta perlindungan padamu dari sifat kikir atau pelit. Nah, di sini disebutkan kita meminta perlindungan dari sifat jelek di waktu tua, agar masa tua kita benar-benar Allah tutup dengan masa tua yang diisi dengan amal soleh, bukan dengan masa tua yang penuh dengan maksiat yang membuat kita itu su'ul khatimah. Moga-moga Allah memberikan kita anugerah untuk mati dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari keadaan yang su'ul khatimah nantinya. Allahumma amin. Kemudian ada waktu beramal, beramallah. Allah berfirman. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah sesuatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Yang demikian itu adalah karena kamu kafir apabila Allah saja disembah, dan kamu percaya apabila Allah dipersekutukan. Maka putusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ayat ini surat Al-Mu'min atau nama lainnya surat Ghafir ayat 11 sampai 12 menceritakan tentang orang-orang yang sudah masuk neraka. Dia punya keinginan supaya bisa keluar dari neraka, kemudian bisa beramal lagi biar selamat dari neraka. Namun ketika sudah masuk neraka tidak bisa keluar-keluar lagi kalau dia benar-benar kafir. Orang yang masuk neraka ada 2 macam. Orang yang masuk neraka ada 2 macam. Bisa jadi orang yang masih punya iman, masuk neraka karena dosa besar atau ada dosa yang dia perbuat. Maka kalau masih ada iman, siapapun orang yang masih ada iman, maka dia punya kesempatan untuk keluar dari neraka untuk masuk surga. Karena ada cerita Nabi SAW menceritakan tentang penduduk neraka yang keluar dari neraka terakhir kali dan terakhir kali masuk surga. Ketika itu Allah berdialog dengannya. Allah tanyakan, sekarang kamu minta apa? Ini kamu yang paling terakhir, kamu meminta apa saat ini? Kemudian dia jawab, saya meminta kenikmatan ini, kenikmatan ini. Lantas Nabi SAW katakan, Allah katakan ketika itu, engkau yang kamu bayangkan itu engkau akan dapat 10 kalinya. Engkau akan dapatkan 10 kalinya. Padahal ini adalah orang yang terakhir keluar dari neraka, yang terakhir kali masuk surga. Kenikmatannya didapat seperti itu. Maka ini menunjukkan kalau masih punya iman ada peluang keluar dari neraka. Sedangkan pemahaman yang mengatakan kalau ada orang muslim masuk neraka tidak mungkin keluar lagi bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum, maka pemahaman ini menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi hadis-hadis Nabi SAW. Di antara hadisnya tadi saya sebutkan. Di antara hadisnya lagi tentang syafaat nanti pada hari kiamat. Karena kita ini orang muslim itu nanti akan dapat syafaat. Ada yang sudah masuk neraka punya syafaat keluar dari neraka. Seperti Nabi SAW mengatakan, syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Syafaatku akan diberikan pada pelaku dosa besar dari umatku. Berarti ada yang melakukan dosa masuk neraka, bisa jadi dia diangkat keluar dari neraka untuk masuk surga, sebagaimana cerita tadi. Kemudian orang yang masuk neraka yang kedua yaitu orang-orang kafir yang tidak mungkin keluar dari neraka lagi.
Nah, yang diceritakan di sini, dia punya keinginan keluar, padahal tidak bisa keluar. Karena dia itu kafir. Dia ingin keluar, kemudian cari kesempatan untuk beramal. Namun tidak mungkin lagi. Oleh karena itu, kalau di dunia ini kita diberikan kehidupan oleh Allah, jangan sampai nunda-nunda untuk beramal. Kalau ada panggilan azan, segera dipenuhi panggilan azan tadi. Kalau ada panggilan untuk ke masjid, maka segera penuhi panggilan tersebut. Kalau ada panggilan untuk ngaji, ayo kita ngaji, enggak ditunda-tunda. Karena kalau orang nunda-nunda sama seperti keadaan orang yang masuk neraka tadi, dia akhirnya ingin kembali lagi ke dunia, namun tidak mungkin lagi. Maka kalau ada waktu beramal, segeralah untuk beramal. Terus yang berikutnya lagi, jangan lupa berdoa ketika usia 40 tahun. Allah berfirman, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah berdewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Lihat, ini doa yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, ayat 15, ketika usia sudah 40 tahun. Sudah 40 tahun nggih? Pun. Doa ini pun dihafal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ini ada lanjutannya lagi, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sampun dihafal? Insyaallah nggih, insyaallah. Yang belum dihafal lihat di buletin ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Boleh sampai situ saja. Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk rajin bersyukur, untuk beramal soleh yang diridhoi, dan juga perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Berarti ada 4 hal yang diminta. Rajin bersyukur ketika usia 40 tahun karena umurnya telah dipanjangkan oleh Allah. Kemudian tambah amalan soleh. Kemudian dia itu memperbaiki keturunannya, anak-anaknya dinasihatin, anaknya diajak sholat, anaknya diajak ibadah. Kemudian yang keempat, taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat kenapa doa ini dianjurkan pada orang yang usia 40 tahun. Coba lihat perkataan Ibnu Katsir di bawah, Ustaz. Ya, Ibnu Katsir menyatakan bahwa ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, pemahaman, dan kelemah lembutannya. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, para ulama pakar tafsir menyatakan bahwa tidaklah seorang nabi diutus
melainkan mereka telah berusia 40 tahun. Ayat ini menunjukkan bahwa jika seseorang mencapai usia 40 tahun, ia membaca doa seperti yang terdapat dalam ayat di atas. Nah, Ibnu Katsir katakan usia 40 tahun sudah, cara berpikirnya sudah bagus, pemahamannya sudah tambah bagus, dan muncul kelemah lembutan dibanding dia di bawah 40 tahun. Ya, makanya dianjurkan doa tadi ketika ada yang sudah menginjak usia 40 tahun, dirutinkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian apa yang harus dilakukan di usia tua? Ada 7 amalan di sini. Apa yang harus dilakukan di usia tua? 1. Perbanyak taubat. 1. Perbanyak taubat. 2. Perbanyak istighfar. 3. Banyak berdoa supaya dimatikan husnul khatimah. 4. Merutinkan amal soleh. 5. Memperbanyak amal jariyah. 6. Rajin bersyukur. 7. Memperbaiki keturunan menjadi soleh. Lihat, 1 taubat. Sebagaimana dalam doa tadi ada perintah untuk taubat. Taubat bagaimana? Tinggalkan dosa-dosa dan maksiat. Dosa-dosa maksiat bentuknya gimana? Tinggalkan kesyirikan, tinggalkan yang tidak ada tuntunan, tinggalkan dosa besar, tinggalkan dosa kecil. Segala maksiat ditinggalkan. Bertekad untuk jadi lebih baik mulai dari saat ini hingga waktunya nanti Allah jemput. Yang kedua, perbanyak istighfar. Istighfar pripun? Astaghfirullahaladzim. Nabi SAW anjurkan ba'da sholat baca zikir ba'da sholat. Di antara zikir ba'da sholat, kata Imam Al-Auza'i ketika ditanya gimana cara beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Nabi SAW melanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bar sholat disuruh istighfar. Juga kita dianjurkan setiap harinya minimal istighfar itu 100 kali. Minimal istighfarnya 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai. Paling afdol hitung ngangge jari. Karena dengan jari-jari ini yang nanti akan ditanya pada hari kiamat. Kamu zikir pakai apa? Akan ditanya ini dari jari jemarinya ini. Paling afdol gunakan jari tangan kanan, bukan tangan kiri, karena tangan kiri untuk yang kotor-kotor. Kalau tangan kanan untuk zikir, untuk ibadah, hal-hal baik pakai tangan kanan. Terserah mau urutannya bagaimana, pokoknya dihitung 100 kali. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa supaya dimatikan husnul khotimah. Bisa pakai bahasa yang dipahami boleh, bisa di antara doa Nabi SAW, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, perbaguslah akhir hidup kami, perbaguslah akhir urusan kami, dan selamatkanlah kami dari kejelekan di akhirat. Kemudian yang keempat, merutinkan amal soleh. Solatnya dijaga rutin dan solat sunnahnya ditambah. Yang kelima, perbanyak amal jariyah. Contoh amal jariyah apa? 1. Apa? Sedekah. 2. Bangun masjid. 3. Doa saking anak yang soleh.
4. Ya. Ngulang ngaji, beri ilmu, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang diambil manfaat. 5. Termasuk amal jariah juga beri minum pada orang lain. Contoh sederhana, di masjid jenengan itu orang di situ biasanya bolak-balik masuk masjid. Jenengan siapkan dispenser, sediakan galon, kemudian nanti ada yang minum. Lebih afdol lagi nambah kopi, nambah teh. Snack 5 waktu. Apalagi kayak Masjid Al-Ma'was ini, tempat orang transit. Beri makan pada orang, beri minum pada orang, itu masuk amal jariah. Karena Nabi SAW itu menyebutkan bangun sumur, mengalirkan air kepada orang yang butuh. Berarti sama, kita beri air juga. Sederhana, namun ini sudah jadi amal jariah karena memberikan kehidupan pada orang. Contoh lagi, wakaf. Kita nyumbang Al-Quran ke pesantren, ke masjid dengan niatan untuk wakaf. Jadi amal jariah. Ya. Contoh lagi, bangun tempat untuk musafir itu transit di situ. Bisa dalam bentuk masjid. Ya. Misalnya bangun masjid seperti Al-Ma'wa ini sudah amal jariah luar biasa. Terkumpul di dalamnya 2 hal. Yang pertama, amal jariah dari sisi masjid yang dibangun. Yang kedua, dari sisi musafir itu mampir di sini, transit di sini untuk istirahat. Kalau pelayanannya jos, bagus, yang ngurus juga jadi dapat amal jariah. Ya, itu jadi amal jariah. Karena Nabi SAW menyebutkan di antara amal jariah menyediakan tempat untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah musafir yang terputus perjalanan. Itu jadi amal jariah luar biasa. Kemudian yang keenam, rajin bersyukur. Apapun dia syukuri. Walaupun yang sedikit tadi, mau nerima apapun yang Allah berikan. Yang sedikit dia syukuri, maka kalau diberi yang banyak itu pasti tambah bersyukur. Beda kalau kita cuma diberi sedikit saja terus banyak protes. Ya. Kalau kita mensyukuri yang sedikit sulit, maka mustahil untuk mensyukuri yang banyak. Namun kalau kita bersyukur dengan yang sedikit, maka pasti untuk yang banyak diberi itu pasti kita akan rajin bersyukur. Kemudian yang ketujuh, perbaiki keturunan supaya menjadi keturunan yang soleh. Kemudian berdoalah meminta panjang umur. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosaku. Taib, ini ada doa lagi. Saya tuntun, ini doa untuk panjang umur. Umurnya tambah berkah, untuk juga minta harta pada Allah, hartanya juga tambah berkah. Dan ini pernah doa semacam ini diajarkan oleh Nabi SAW pada beberapa sahabat. Kula tuntun nggih. Allahumma aksir mali, 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 wa waladi, wa waladi, wa waladi, wa waladi, wa waladi, wa waladi, wa barik li, wa barik li, wa barik li, wa barik li, fima a'taitani, fima a'taitani, fima a'taitani, fima a'taitani, wa atil hayati, wa atil hayati, wa atil hayati, wa atil hayati, ala ta'atik,
على طاعتك على طاعتك على طاعتك وأحسن عملي وأحسن عملي وأحسن عملي وأحسن عملي واغفر لي واغفر لي واغفر لي واغفر لي اللهم أكثر مالي اللهم أكثر مالي وولدي وولدي وبارك لي وبارك لي فيما أعطيتني فيما أعطيتني وأتل حياتي وأطل حياتي على طاعتك على طاعتك وأحسن عملي وأحسن عملي واغfir li. واغفر لي. Ayo coba mau sarangan. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Mugi-mugi diparingi panjang umur, harta yang penuh berkah, dan juga Allah memperbaiki amalannya dan ketaatannya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Allahumma amin. Demikian seperti biasa, kalau biasanya menyediakan tanya jawab, monggo jika ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya langsung monggo atau lewat tulisan. Bapak-bapak 1, ibu-ibu 2. Oh, yang di belakang lagi 3. Monggo Pak. Kasih ibu belakang. Monggo Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bu. Sebentar, ini Simbah. Monggo Mbah. Cerak mohon Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bertanya tentang masa silam kula nggih. Nggih. Jurusan kula teknik kimia. Boten kimia, teknik kimia. Teknik kimia lebih sulit daripada kimia. Nggih. S1 kula di UGM. Jurusannya teknik kimia. S2 ya sami teknik kimia. Nggih. Kemudian ilmu ini dipakai untuk apa? Ilmu ini dipakai untuk cara berpikir. Terus kok nggak dipakai? Karena saya pulang ke Indonesia lebih dibutuhkan untuk dakwah. Ya, untuk dakwah kemana-mana. Itu lebih penting. Seandainya saya memilih masuk ke universitas atau perguruan tinggi, pagi ini saya nggak akan mampir di Masjid Al-Ma'wah karena sudah super sibuk dengan dunia pendidikan. Namun insya Allah kedepannya nanti ada seperti itu. Adapun untuk belajar agama,
Ya, itu waktu kuliah di UGM, nyambi kuliah setiap sore niku kula ngaji. Saking belajar bahasa Arab. Setelah bahasa Arab kemudian maca kitab. Kitab Arab gundul sing ora ana sandangane. Ya, sing ana harokat wae angel dimaca nggih. Ya, ini enggak ada harokatnya, disuruh baca. Itu saking ilmu nahwu kalian sorof. Setelah itu baru dalami ilmu agama banyak sampai di Arab Saudi. Selain kuliah di sana juga mempelajari agama. Seperti itu ceritanya. Terus pulang 2013 saking Saudi Arabia, lalu bertempat di Panggang, Warak Kiri Sekar. Sampun Pak, ngapa kurang panjang? Oh ajaib, boten ajaib. Niku zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu anugerah saking Allah. Cari pesugihan, terus oh, saya pernah punya pesugihan, betul. Namun itu buku pesugihan biar kaya mendadak. Namun untuk menjelaskan syirik-syirik yang ada pada ritual pesugihan. Jadi jangan baca buku saya. Kalau jenengan pengen sugih kok baca buku saya, salah alamat, malah tobat. Oh, kok bertempat di orang yang cari pesugihan? Allah nempatkan saya di situ. Ya, karena dulu KKN-nya saking UGM nyasar di Panggang. Berarti salahkan UGM. Kenapa saya dilempar ke Panggang? Seperti itu, Pak. Adapun pesugihannya tadi, saya punya buku pesugihan ada khusus membahas, membedah pesugihan di tanah Jawa. Lengkap. Pengen punya, Pak? Nanti saya cetak ulang dulu. Ya, ada bukunya. Ya, itu jenengan untuk kiat-kiat pengen sugi ada di situ insya Allah. Namun kalau dia itu biasa ikut pesugihan di gunung apa, di petilasan mana, di kubur mana, insya Allah baca itu langsung taubat. Karena tak bedah semuanya, terus tak terangkan ini syirik, ini enggak ada tuntunan, ini enggak boleh diamalkan dan seterusnya untuk meluruskan saja. Sampun Pak? Pun. Nggih, cukup nggih? Baik. Ibu monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama seperti disampaikan sahabat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, takdir kami sudah ada. Untuk apa kami beramal? Kemudian Nabi SAW itu katakan, i'malu, tetaplah beramal. Wa kullu muyassarin lima khuliqalah. Tetaplah beramal dan setiap orang akan dimudahkan untuk amalnya. Sekarang pertanyaannya, ada orang di muka bumi ini yang tahu takdirnya besok? Ada yang tahu takdirnya besok dia itu ngapain? Jam 3 misalnya dia itu makan apa atau aktivitasnya apa? Ada yang paham ini? Enggak. Justru kalau takdir itu dibocorkan malah jadi masalah besar. Saya contohkan. Malaikat bocorkan pada panjenengan, malaikat SMS, Mas, besok jam 1 jenengan mati. Besok jam 1 kamu akan mati. Kira-kira setelah tahu kabar ini,
Mau keluar dari Masjid Al-Ma'wa enggak? Atau pengen ngaji terus? Wah, pokoknya aku pengen ngaji terus, ibadah terus, sholat terus. Kalaupun dia keluar nanti mikir-mikir nih, ya Allah tak bawa motor nih rindik-rindik, soalnya besok itu takdir saya itu mati. Hidupnya jadi tenang enggak? Jadi tenang atau tidak? Tidak. Makanya Allah rahasiakan takdir. Coba kalau takdirnya diberitahu lagi, jam 1 siang ini kamu kecelakaan. Coba paling cuma di rumah saja. Waduh, ki aku ora metu. Kenapa? Malaikat sudah beritahu saya takdirnya itu jam 1 kecelakaan. Gak enak kalau takdir kita tahu. Namun kalau takdir itu kita tidak pahami, akhirnya saya banyak mohon pada Allah, ya Allah berikanlah saya panjang umur, ya Allah berikanlah saya kesehatan, ya Allah berikanlah saya husnul khatimah. Namun kalau diberitahu malah jadi masalah. Intinya satu, takdir Allah sudah tetapkan, Allah tahu apapun. Dua, namun takdir ini atas pilihan manusia juga. Kita ingin sholat, kita ingin ngaji, semuanya atas keinginan kita. Kita nggak sholat juga keinginan kita. Kita mau datang pagi ini ke Masjid Al-Ma'wa untuk ngaji, pilihan kita semuanya. Nggak mungkin ada yang mengatakan saya datang ke Masjid Al-Ma'wa untuk ngaji dipaksa oleh Allah. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Semuanya karena pilihan masing-masing. Sama juga kalau ada yang maksiat, ada yang selingkuh gitu. Kemudian dia beralasan kayak gini, saya selingkuh karena dipaksa oleh takdir Allah. Boleh? Boleh ngomong seperti ini? Enggak. Kenapa? Kalau polisi atau warga nangkap dia juga, warga bisa ngomong gampang. Kami nangkap jenengan habis selingkuh juga dengan takdir Allah. Kalau pakai takdir gampang seperti itu. Namun tidak boleh ada yang beralasan dengan maksiat, dengan takdir. Karena itu pilihannya sendiri. Kemudian yang berikutnya, takdir itu jadi rahasia Allah. Manusia tidak paham takdir. Tugas kita cuma beramal. Nanti kita akan mendapatkan nasib baiknya kita. Akhirnya itu seperti apa? Sampun Bu, satu lagi. Baik, bilang kepada orang ini, mic-nya bisa kasih ke belakang, ada ibu di belakang Bu. Oke. Kalau ada yang beralasan terus ini semua sudah jadi takdirnya, itu alasan orang yang malas. Maka kalau dia masuk neraka juga karena kemalasannya, dia tidak bisa nyalakan pada takdir Allah. Tugas ibu dakwahi pelan-pelan, luruskan pemahamannya seperti tadi, dan diajak untuk ngaji. Biar nanti wawasannya terbuka, pemahamannya yang kurang tepat tadi nanti diluruskan. Monggo Bu yang belakang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Yang pertama, kalau lebih dari 70 tahun sudah dapat bonus. Yang kedua, kita dapat menganggap umur lebih dari 70 tahun itu baik
Jika tambah lagi dengan syarat yang berikutnya, yaitu amalannya juga baik. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, tuba liman tola umruhu wa hasuna amalu. Sungguh beruntung orang yang panjang umurnya. Taruhlah umurnya 70-80 tahun. Namun 70 atau 80 tahun tadi bagus juga amalnya. 70 atau 80 tadi bagus juga amalnya. Jadi tidak cukup umur panjang. Umur panjang sekedar punya umur panjang tidak disebut bagus. Sampai umur ini dia gunakan untuk ibadah dan memperbanyak ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ampun, Bu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak? Bapak nggih. 1 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang melakukan syirik, Allah itu mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Maksudnya dosa syirik yang dibawa mati apa? Tidak bertobat ketika hidupnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi bisa syirik ini dimaafkan kalau bertobat ketika hidup. Namun kalau sampai mati tidak bertobat, maka tempatnya adalah di neraka, tidak keluar-keluar. Walaupun di dunianya ngaku muslim. Ngaku muslim gak manfaat sampai tinggalkan syirik. Yang kedua tadi untuk dosa di bawah kesyirikan. Di antara bentuknya adalah dosa-dosa besar. Ya, derajat dosa besar ini di bawah kesyirikan, maka tergantung masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Jika Allah menghendaki dosanya itu diampuni, jika Allah menghendaki, ya, dia butuh disiksa dulu pada waktu tertentu, baru keluar dari neraka untuk masuk surga. Seperti itu yang dimaksud. Terus monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa tadi? Coba diulang Pak, kurang jelas. Baik. Untuk jawabannya, ini lagi pertemuan pertama, insya Allah di pertemuan ke-10 baru saya jawab. Baik, yang kedua. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tentang anak. Sampai kapan? Taib. Tanggung jawab orang tua pada anak itu sampai kapan? Seperti itu nggih, Pak? Kalau untuk anaknya sendiri maka tanggung jawabnya seumur hidupnya. Karena diinginkan saking anak itu adalah wawaladun solihun yad'ulah, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan orang tua. Dan orang tua harap ini sampai dia mati. Ketika dia mati pun dia harap terus supaya dapat doa saking anak yang soleh. Maka nggak cukup cuma sampai kuliah terus lepas, nggak cukup. Anak mesti diarahkan terus walaupun juga sudah berkeluarga. Ya, namun kalau anak putri ketika dia itu sudah berkeluarga, tugas jenengan sudah lepas diserahkan pada suaminya. Berarti kalau ada masalah suaminya tanggung jawab. Namun tidak lepas doa anak ini kepada jenengan terus dikarenakan jenengan butuh doa saking anak yang soleh. Itu ada terus selama dia hidup. Bukan jenengan hidup, namun selama dia hidup dia tetap memberikan amal itu pada orang tua. Itu yang paling penting. Sampun nggih? Ya. Kalau rasa cukup atau masih ada? Cukup? Cukup nggih? Napa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koramil. Pak Ustaz membahas masalah orang yang golongan orang yang masuk neraka ada dua, yaitu yang kafir dan orang yang punya dosa besar. Iya. Yang saya tanyakan besok itu tentara tuh mati masuk. Tentara itu masuk yang mana? Dari tadi golongan yang masuk neraka. Jenengan kok bahas golongan masuk neraka? Mau masuk neraka? Tentara berbuat berdasarkan perintah. Selama perintahnya tidak ada masalah, tetap manut. Namun kalau perintahnya suruh bermaksiat, tidak taat pada Allah, masalah. Di medan tugas masih sholat nggak? Sholat? Ya sudah selamat. Nggak sholat yang masalah. Gitu. Jadi jangan tanya tentara masuk mana. Kalau jenengan beramal soleh masuk surga. Nggak mandang profesi. Ya, masuk surga itu nggak mandang profesi dulu. Kamu itu apa? Tentara, apa camat, apa lurah, bupati? Enggak. Lihat beramal atau tidak. Pun jadi nggak usah tanya saya masuk neraka mana. Nggak usah masuk neraka, masuk surga mana. Pun, iya, nggak usah khawatir masuk neraka, Pak. Yang penting beramal soleh. Sampun. Cukup nggih? Nah, dan kula tutup dengan doa, mugi-mugi pagi yang penuh berkah ini juga adalah waktu doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina bi 'alaik qabilina lah wa timma alaina. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, terimalah setiap tobat-tobat kami, ampunilah juga segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah juga segala dosa pemimpin-pemimpin kami, ampunilah segala dosa orang-orang yang telah meninggal dunia yang mendahului kami. Ya Allah berikanlah kami taufik dan hidayah untuk memperhatikan sholat, untuk menjaga sholat. Ya Allah berikanlah kami taufik dan hidayah untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Ya Allah berikanlah kami taufik dan hidayah untuk mengisi waktu-waktu kami yang ada dengan amalan-amalan
soleh yang selalu mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami hamba yang bertobat. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami hamba yang rajin beristighfar. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah kami hamba yang diberikan husnul khatimah. Ya Allah berkahilah kami dengan amal-amal soleh. Ya Allah berkahilah kami juga dengan amal-amal jariah. Jadikanlah kami hamba yang bersyukur. Perbaikilah diri kami dan juga keturunan-keturunan kami. Jadikanlah anak, istri kami, suami, semuanya menjadi penyejuk mata bagi kami. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kami taufik dan hidayah agar bisa mendapatkan ilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah mudahkanlah kami juga untuk senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan, dijauhkan juga dari masa tua yang penuh kejelekan, dijauhkan pula dengan su'ul khatimah. Ya Allah luluskanlah anak-anak kelas 3 SMK Muhammadiyah, kelas 3 SMK Muhammadiyah Patok agar lancar lulus ujian dan penuh barokah dan penuh maslahat. Ya Allah ya Rabb kami, bimbinglah kami semuanya untuk masuk surgamu dan jauhkanlah kami dari siksa nerakamu yang pedih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan penuh berkah bagi semua dan kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.